Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jose Julian Hidayat. Setelah kemarin teman-teman belajar tentang bagaimana melakukan crawling data pada Twitter, saat ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan data tersebut dengan menggunakan bahasa pemrosesan alami atau NLP, yaitu dengan menggunakan fitur extraction berupa TF-IDF dan juga BOW. Nah, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah mempersiapkan terlebih dahulu environment di dalam Google Colab, yang mana di sini teman-teman boleh mount Drive terlebih dahulu, yaitu menghubungkan ke Google Drive masing-masing dari teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus menginstal nih library yang diperlukan, Open Python Shell dan juga Sastrawi. Kemudian teman-teman akan melakukan eksplorasi data analis terlebih dahulu, gunanya agar teman-teman tahu nih ada berapa sih data yang berhasil teman-teman crawling atau teman-teman scrape gitu. Nah, bisa dilihat di sini adalah data saya ini mempunyai 1024 data dengan 8 kolom. Nah, kemudian jika kita lihat di sini kolomnya itu ada kolom number, comment ID, create ID, profile picture, dan lain-lain. Nah, terus jika kita lihat di dalam kolom teks, di sini terdapat 1024 kata mundur. Kemudian kita masuk ke dalam preprocessing teksnya itu sendiri, yaitu cleaning, stopword, dan stemming. Nah, kalau untuk mempermudah atau mempersingkat proses pada preprocessing, kita di sini bisa melakukan cleaning saja, tapi biasanya untuk bahasa Indonesia hasilnya lebih oke atau lebih bagus itu kita olah stopword dan stemmingnya juga. Di sini saya menggunakan Sastrawi. Seperti biasa, kita hapus terlebih dahulu. Sebelum menghapus URL, kita membuat dataset kita ini menjadi huruf kecil semua atau lower text. Kemudian kita menghapus URL, lalu sisakan huruf, kemudian rapihkan spasi, kemudian kita membuat tokenisasi. Nah, misalkan di sini contoh ada kata mundur dengan emoticon, emoticonnya menjadi hilang. Nah, kita masuk ke dalam bag of words, yang mana bag of words ini adalah menghitung frekuensi kata. Jadi outputnya adalah memeriksa matriks ukuran dari baris atau dokumen dan kolom atau suatu fitur. Nah, sedangkan isinya ini adalah jumlah kemunculan kata atau word frequency. Nah, di mana kita lihat ketika kita menggunakan BOW di sini terlihat bahwa data saya ini memiliki 1024 data dengan 2077 dokumen dengan 20 fitur tertinggi. Ini ada kata amin, amin, abadi, abai, dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat BOW dari satu dokumen, yang kita harus memastikan terlebih dahulu indeks dokumennya itu seperti apa. Misalkan di sini mundur kita taruh dalam sebuah kelas 1. Nah, sama seperti TF-IDF, bedanya TF-IDF ini hanya memberi bobot pada kata yang sering muncul di sebuah dokumen, tetapi jarang muncul pada dokumen yang lain. Nah, ini nantinya akan menjadi sebuah urgensi atau kepentingan di dalam dokumen atau baris tersebut. Kita mulai memeriksa matriks TF-IDF-nya, hasilnya sama seperti BOW. Di sini kita punya 1024 data dengan 2077 dokumen, lalu ada 20 kata yang pertama terbanyak, kemudian pembobotan dari kata mundur ini paling banyak dengan nilai 1,0. Kemudian kita bisa juga menggunakan BOW dan TF-IDF ini dalam mencari similarity atau kesamaan antar dokumen. Nah, di sini bahwa ada 490 dengan tipe float, ini dianggap sama
di kelas 1 dan 493 ini di kelas 2. Nah, terus kita juga bisa melihat nih cuplikan similarity index yang samanya itu apa. Misalkan di sini pada indeks terbanyak 490 dengan nilai 2,1. Ternyata kata mundur ini adalah kata terbanyak di dalam kelasnya. Kemudian kita juga bisa mengecek nih, cek struktur dari datasetnya tersebut, bahwa dalam fitur tersebut memiliki tipe data integer, objek, dan float. Kemudian kita juga bisa melihat nih, karena data saya sudah saya olah menjadi supervised learning, maka di sini ada kolom true label yang mana menunjukkan bahwa teks tersebut ini bersifat negatif atau netral. Nah, kita bisa mengolah sentimen dari data yang kita punya. Seperti biasa kita melakukan pre-processing yang seperti sudah dijelaskan pada awal, kemudian kita harus melakukan mapping atau encoding label dari sentimen itu sendiri. Nah, untuk encoding labelnya ini, di sini terdapat 1024 dengan 702 di masing-masing kelas. Terus kita bisa bagi data train dan data testnya. Kemudian karena di sini ada anomali, yaitu bukan ada anomali, tetapi kalau misalkan di data teman-teman ada anomali yang jumlahnya tidak memungkinkan untuk teman-teman melakukan analisa data, teman-teman cukup menghilangkannya saja. Bisa dengan jika kelasnya ini kurang dari 2 atau 1, itu bisa dihapus selama itu tidak mempengaruhi, sekiranya tidak mempengaruhi hasil analisa teman-teman. Kemudian kita di sini akan mencoba dengan logistic regression. Kita import pemodelan logistic regressionnya dulu, lalu kita melakukan training bahwa di sini akurasi dari logistic regression terhadap dataset yang kita punya adalah 0,79 dengan metrik seperti berikut. Kemudian untuk kata sentimen negatif ini paling banyak itu adalah hasil tebang hutan dan lain sebagainya dengan jumlah 719. Kemudian distribusi sentimennya sendiri ini paling banyak negatif. Kita juga bisa melihat bahwa dari bencana yang kemarin terjadi di Indonesia, masyarakat menilai negatif terhadap pemerintah bahwa itu semua adalah salah pejabat yang merusak hutan dan mengakibatkan sebuah bencana yang tentunya merugikan manusia, sehingga memerlukan sehingga terjadi bencana alam yang mungkin sudah takdir Allah, kemudian menyalahkan juga perilaku dari manusianya itu sendiri. Mungkin itu saja untuk penjelasan pada natural language processing tentang TF-IDF, kemudian BOW, kemudian analisa sentimen sederhana dengan logistic regression. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.